Halo Narapati Bimantara dan juga Tridata Brahtasena. Kembali lagi di Digmakes, podcast bersama Digantara Mahamimpi. Nah, di Akpres berbicara episode kelima ini, kita bakal ngobrol seru tentang topik yang lagi hangat banget nih, yaitu Maba FOMO. Penasaran banget kan pastinya? So, stay tune terus di YouTube dan juga Spotify Ormawa Eksekutif PKU IPB. Halo Narapati Bimantara dan Tridata Pratasena, kenalin aku Zidni Omanapi sebagai host di Apres berbicara episode kelima ini. Nah, di episode kali ini kita membawakan topik tentang maba FOMO dengan judul ikut banyak organisasi FOMO atau fashion. Menarik banget nih. Tapi sebelumnya kita juga sudah mengundang narasumber yang kece dan inspiratif banget nih pastinya, yaitu Kayla Anggrahita. Halo Kayla. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau kenalin Kayla dulu nih ke para penonton. Jadi teman-teman, Kayla ini merupakan mahasiswa baru IPB University angkatan 61 dari Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Nah, meskipun baru semester awal berkuliah nih, Kayla ini udah aktif banget ikut berbagai kegiatan yang ada di IPB University, diantaranya menjadi peserta sekolah Ormawa Departemen Hapkesmah, panitia humas pada acara Papresi, dan juga aktif di Imajatos nih guys. Wow, keren banget sih pastinya Kayla. Iya, malu dikit Keren ya. banget. Tapi pertama-tama aku mau tanya dulu nih, gimana kabarnya nih Kayla di pertengahan semester pertama kuliah ini? Alhamdulillah baik. Terus juga udah setengah semester ini kan tiba-tiba udah UTS ya, apalagi Iya, buat aku terasa dan banget ya. kamu juga Iya. lagi kelas UTS. Masih sama-sama Alhamdulillah maba nih. setelah seminggu menjalani UTS ya sudah makin merasa punya gambaran lah ke depannya nanti kira-kira step apa sih yang bakal aku lakuin dan juga prepare untuk kedepannya. Jadi Oke. baik. Nah, So good. kita mau masuk ke topiknya langsung aja nih ya. Mau Boleh. ngomongin tentang FOMO. Tapi menurut kamu, coba dijelasin menurut Kayla sih, FOMO itu menurut kamu apa sih dari perspektif Kayla? Jadi kalau misalnya menurut aku, FOMO itu sebuah situasi yang dimana ini jauh beda dari artinya ya, yang fear of missing out, yang dimana tuh kita merasa bahwa kita harus ngelakuin sesuatu karena kita merasa tertinggal. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin hal tersebut, pasti kita akan berbeda dengan orang lain gitu. Makanya mau nggak mau kita harus ngikutin hal-hal yang diikutin sama orang lain yang padahal tuh belum tentu relevan sama diri kita. Itu menurut aku. Banget sih, FOMO emang ya gitu lah Ya kan, apalagi kita maba, terus juga banyak nih. Pas aku inget banget pertama kali kita PKU tanggal 12 Agustus kalau nggak salah, Ya. itu banyak banget yang open recruitment Iya, mulai dari open UKM kepanitiaan Bener gitu kan, banget. jadi kayak bikin Kayak aduh bikin- daftar yang mana Iya, ya. ntar udah ikut ini, mau ikut lagi yang itu kan kayak, aduh Iya, banyak bener. banget, kayak Banyak. pengen diikutin semua rasanya. Iya serius, aku merasain bener-bener kalau misalnya emang di sekeliling aku tuh punya mindset, aduh yang penting gue ikut biar gue kelihatan aktif, punya CV bagus. Iya, bener banget. Padahal mah ya nggak semuanya harus diikutin So juga kan. true. Bener-bener. Tapi kalau dari Kayla sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain bahwa dirinya sendiri ngerasa bersikap FOMO gitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus? Kalau aku sendiri jujur lebih ke FOMO yang emang aku tuh awalnya nggak interested join kepanitiaan atau organisasi ini, tapi somehow dengan adanya teman-teman aku yang ikutan tuh aku jadi ngerasa aduh teman-teman gue ikutan masa gue nggak ikutan nih, dilihat-lihat organisasinya oke juga ikutan deh, jadinya gitu sih aku lebihnya. Iya. Nah, menurut Kayla, apa kriteria mahasiswa yang FOMO terhadap kegiatan kampus? Nah, Kriterianya ini. kayak gimana sih gitu? Ini. Kalau yang FOMO tuh? Aku pribadi jujur suka merhatiin sekitar aku kan. Terus juga kalau untuk kriteria maba yang FOMO, aku sendiri ngerasa yang pasti orang tersebut aktif sosial media. Karena kalau misalnya dia nggak aktif sosial media, gimana bisa tahu informasi-informasi kan? Benar-benar. Terus yang kedua, suka ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Karena adanya keinginan untuk FOMO tuh pasti kita langsung lihat, ih orang lain begini nih, masih kita nggak begini gitu kan. Terus yang ketiga, ngerasa ketinggalan. Jadi itu ngerasa dia nggak punya track yang bener-bener dia susun dari awal gitu loh. Jadi ya udah jalan hidupnya ngalir aja ngikutin orang lain kayak gitu. Nah, ngomongin tentang sosial media tadi, aku tertarik banget. Betul, Emang betul. bener ya, karena kan setiap open recruitment itu biasanya bakal ada di sosial media tuh, entah itu Twibbon, share, share di Twibbon gitu kan, kayak poster. kita yang Bener banget. sama-sama buka sosial media bakal ngeliatnya, aduh ini orang pada aktif Iya. banget ikutan gini kok gue enggak ya, gitu-gitu kan biasanya. Bener banget. Iya. Nah, berikutnya
apa perbedaan mendasar nih antara kegiatan yang bisa membangun passion diri dengan kegiatan yang berorientasi ke arah kegiatan FOMO nih? Apa sih perbedaannya gitu? Kalau menurut aku, yang bisa ngembangin kita itu udah pasti kita ngikutin sesuai dengan kemauan kita. Kita udah research dulu nih nanti benefitnya bisa untuk apa, terus udah kira-kira kita udah bisa memosisikan diri kita ketika kita udah terjun ke dalam hal tersebut tuh seperti apa, apakah kita bisa enjoy, apakah kita bisa menerima dan juga bisa berkembang di lingkungan yang seperti nantinya akan kita jalani. Tapi kalau misalnya kita ikut karena FOMO, kita pasti clueless nih. Aduh, abis gue lolos, gue harus ngapain ya? Gue nggak tahu apa-apa, yang penting gue lolos aja di divisi ini gitu kan. Terus kalau misalnya kita join sesuatu karena FOMO, yang pasti kita akan ngehambat kerjaan orang lain karena ketidakketahuan kita gitu loh. Terus juga suka ada pressure yang dimana, karena kan itu bukan kemauan kita ya, kita tuh jadi ngejalaninnya tuh apa ya, nggak tulus gitu loh. Jadi kayak ya udah kayak setengah-setengah, kayak tiba-tiba suka demot lah atau apa, dan itu memang ada, itu real, itu terjadi di ruang lingkup perkuliahan ini, karena udah banyak temen aku yang suka sharing-sharing gitu loh. Itu sebenarnya aduh gue nyesel deh lolos ini soalnya bla 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 gitu karena FOMO. Udah daftar macem-macem malah ujungnya pas terima semua nyesel juga. Iya, kalau pas semuanya nggak ada yang dimaksimalin. Iya, karena kalau ikut banyak-banyak juga malah nggak bisa maksimal gitu kontribusinya di salah satunya gitu kan biasanya. Tapi kalau dari Kayla sendiri, gimana sih cara kamu menjaga faktor apa yang menunjang kualitas kontribusi di tiap kegiatan atau organisasi yang kamu ikuti dulu? Oke, kalau gimana gitu biar kamu bisa maksimal banget kontribusinya? Iya, ini penting ya, sebelum kalian join atau terjun ke suatu organisasi, suatu UKM atau apapun itu, ruang lingkup yang berkelompok di perkuliahan ataupun nanti di luar perkuliahan, yang pertama itu harus tahu diri sendiri. Karena kalian tahu soal diri kamu selain diri kamu sendiri. Jadi sebelum kamu ngisi-ngisi formulir atau apa itu ini, kenalinlah diri sendiri, kayak seringlah ajak-ajak refleksi diri, kira-kira hari ini tuh aku udah ngelakuin hal positif apa aja ya, di minggu ini tuh aku mau ngelakuin sebuah afirmasi seperti apa ya, aku mau ngebikin sebuah hobi, atau aku tuh mau berperan apa sih di society, kayak gitu. Berarti caranya tuh emang harus kenalin diri sendiri banget ya, kira-kira kita mau tuh jadi peran apa gitu. Kita berpotensinya tuh di bidang yang seperti apa, kita tuh bisa ngebantu orang banyak tuh dengan seperti apa gitu. Karena emang kalau banyak ngikutin semuanya ya, tapi kita nggak tahu diri kita sendiri kan, kita pasti bingung kita memosisikan kita tuh harus yang bagaimana gitu. Kira-kira kita tuh bisa berkontribusi seperti apa kalau misalnya kita nggak tahu, jadi kita tulus di mana-mana. Nah terus kan umumnya nih mahasiswa yang aktif-aktif banget, apalagi kayak tadi ini kan kita juga ada nyebutin ya, baru semester awal banget nih, baru setengah semester awal, udah banyak banget kegiatan yang diikutin bisa dibilang ya, udah termasuk yang banyak banget, udah aktif di mana-mana. Nah umumnya kan mahasiswa yang aktif gitu waktunya pasti bakal sibuk banget kan? Iya benar. Iya, bakal susah banget waktunya. Nah gimana sih cara kamu nge-manage waktu antara organisasi itu yang pastinya sibuk juga kan pastinya, terus di sisi lain juga harus menyeimbangkan dengan kegiatan akademik nih. Benar. Nah gimana cara kamu manage waktu dan balance kegiatan akademik dan non akademik? Oke, jadi ini baru banget aku rasain kemarin, karena kan udah minggu UTS, terus juga ada event Papres yang upcoming bener-bener di depan mata, yang ngebikin aku tuh harus harus bisa membagi waktu dengan baik. Jadi yang pertama aku lakuin itu adalah bikin skala prioritas. Of course, as a college student, prioritas kita belajar dong. Jadi aku pastiin sehari itu aku udah belajar dulu. Entah itu belajar yang cuma baca-baca atau latihan soal, itu nggak apa-apa. Yang penting tuh kitanya udah ada gambaran gitu loh soal academically, and then baru deh kita bisa mulai nyicil to-do list deadline dari organisasi-organisasi. Karena dari organisasi di PB itu sendiri maupun kepanitiaannya tuh menurut aku bener-bener yang open. Kalau misalnya kita ngerasa keberatan gitu, kayak kita misalnya mau fokus dulu nih di bidang akademik, itu tuh pasti dikasih keringanan, tapi tetap aja ada deadline yang harus dikejar. Jadi makanya harus bisa time manajemennya tuh bener-bener harus diatur, kayak misalnya sehari dari pagi ke siang itu pokoknya full akademik, tapi nanti sore ke malamnya tuh full ngerjain deadline kayak gitu. Jadinya nggak ada tugas yang ketunda maupun dari akademik dan juga organisasi kayak gitu.
berarti caranya emang yang paling benar tuh ngatur skala prioritas gitu ya. Harus Apalagi tahu. bikin to-do list, harus dijadwal semuanya. Benar. Gitu ya. Karena sesibuk apapun kita di organisasi juga kita harus tetap Tujuan fokus utama nih kita kepada belajar. tetap harus ngembangin akademik dan prestasi kita sih pastinya. Nah, kalau dari Kayla, bagaimana nih tips and trick gitu kan? Pasti kan penonton juga yang udah dari tadi dengerin penjelasan tentang FOMO, itu penasaran banget tips and trick yang dapat diterapkan untuk terhindar dari FOMO nih. Karena kan menjadi mahasiswa FOMO kan ya nggak baik juga. Terus dan menjadi mahasiswa, gimana caranya menjadi mahasiswa yang bisa mengembangkan potensi diri dengan maksimal ke depannya? Oke, tips dari aku untuk nggak FOMO itu adalah kalian apa ya, ciptain atau bangun batasan-batasan diri kalian. Kira-kira tuh stopnya sampai mana sih? Gitu. Kayak oke lah udah daftar 1-2 kepanitiaan, walaupun ada yang buka lagi tahan dulu gitu. Karena takutnya didaftar semua, keterima semua, nggak kepegang kayak gitu. Jadi Nggak maksimal semuanya. pastiin step yang akan kalian lakukan tuh bener-bener berdampak ke kalian, pastinya berdampak positif ya gitu kan. Terus yang kedua itu kalau untuk mengatur skala waktu dari aku sendiri itu jangan nunda-nunda apapun itu, halnya jangan pernah nunda sesuatu karena itu impactnya akan besar juga, apalagi kalau misalnya nanti kalian join organisasi atau UKM itu nanti akan berdampak ke situ. Terus jangan gampang terpengaruhi orang-orang lain, jadi tingkatinlah kualitas pendirian diri kalian, jadi kalian tuh nggak gampang goyah gitu loh, kayak ayo ikut ini nih, ini benefitnya banyak loh dulu, sedangkan kalian posisinya udah pusing akademik, udah bingung dengan organisasi yang kalian ikutin kayak gitu. Jadi stop ikut orang. Jadi sih dari aku tips. Aku tertarik sih sama yang nunda-nunda tadi. Iya, tapi kan? kalau Kayla nih, yang emang udah produktif banget kayaknya kelihatan ya kegiatan-kegiatannya waktunya. Suka nggak sih? Masih suka nggak sih nunda-nunda gitu? Jujur kalau aku sendiri sih masih suka ya. Masih suka. Nah itu kayak, gimana? Sama atas ini tuh gimana kalau dari kamu? Kalau dari aku biasanya aku nanamin mindset kayak gini. Pokoknya aku mau boleh nunda. Kalau misal aku nunda, nanti aku yang tadinya bisa maraton series drakor gitu 3 episode, pokoknya minggu ini cuma boleh 1 episode kayak gitu. Jadi kayak nerapin suatu sistem yang nge-pressure diri aku sendiri gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kedorong dan juga termotivasi biar aku bisa apa ya, diri aku tuh bisa dapat plus point gitu. Jadi pokoknya pokoknya gue harus ngerjain ini biar gue bisa nonton drakor 3 episode kayak gitu. Kalau misalnya gue nunda, gue cuma bisa 1, soalnya waktunya kepake untuk gue males-malesan. Emang gak baik banget ya nunda-nunda. Apalagi kalau masalah nonton episode drakor, tadi 1 episode aja kan udah ngabisin waktu setengah jaman lah. Kalau yang anak laki biasanya kan main game 1 match aja udah 15 menit, setengah jam. Wah itu udah buang banget sih, itu baru 1 gitu. Udah biasanya kan udah berkali-kali gitu kalau masalah nunda waktu. Emang harus dihindari banget sih sama kita ya. Nah, mungkin ini sekalian pertanyaan terakhir kali ya dari aku. Kalau dari Kayla sendiri ngelihat lingkungan di mahasiswa baru saat ini gitu, di mahasiswa baru di PP61 ini banyak nggak sih mahasiswa yang FOMO gitu? Karena kan ya biar kita tahu juga gitu, biar kita sama-sama menghindari FOMO ini gitu, karena kan bisa dibilang nggak baik juga ya. Oke, kalau dari pandang aku awal-awal tuh banyak banget yang FOMO. Karena aku bisa ngeliat ada nih teman-teman aku instastorynya kok poster open recruitment semua kan, aku kayak banyak banget nih orang, iya tiba-tiba langsung join 4 organisasi gitu kan. Terus kayak serius nih gitu kan. Itu awal-awal, tapi makin kesini kayaknya udah mulai ada kesadaran diri sendiri gitu kan. Kayaknya yaudah deh ikutin yang bener-bener sejalan dan juga sepassion sama aku gitu. Nah kalau misalnya dari aku so far sih, apalagi makin kesini kan udah minim sih yang udah banyak yang sadar. Iya, udah banyak yang sadar, tapi nggak tahu nih naik semester siapa tahu kan FOMO-nya mulai lagi. Nah itu harus masuk departemen gitu ya. Masuk departemen, masuk fakultas, semua diikutin gitu. Sebenarnya di pandang aktif itu memang penting ya sebagai self branding kita kan, tapi janganlah kalian memaksain diri sendiri, janganlah kalian keluar dari batasan diri kalian sendiri, karena apa, impactnya kan ke diri kita juga, nanti jadi bumerang gitu guys. Jadi secukupnya aja. Menarik banget sih, ini Kayla ini baru mahasiswa baru, udah aktif banget, tapi
pengetahuannya tentang FOMO nih, patut banget buat didengerin para penonton Ormawa Eksekutif PKU karena ini insight-nya yang banyak banget. Iya, apalagi sesama angkatan 41, iya, sesama narapati Bima kayak relate ya sih. Iya, relate. Jadi lingkungannya tuh sama-sama ngerasain, kita ngerasain teman-teman ya mungkin dari kita sendiri juga ada yang FOMO gitu, banyak dari kita. Jadi mungkin aku simpulkan lagi dari yang diomongin Kaila tadi, kayak kalau FOMO itu benar-benar nggak baik ya. Jadi karena emang harus kita tuh kenalin diri kita sendiri dulu, kita untuk memanage waktunya kita harus bikin skala prioritas dan segala macam gitu. Oke. Tapi sebelum itu aku mau tanya ini deh, closing statement deh dari Kaila sebelum videonya berakhir. Boleh. Nah, dari aku teman-teman yang pasti stop FOMO. Jangan FOMO, kalau bisa jangan FOMO. Karena apa? Karena nanti impact-nya tuh ke diri kita sendiri. Pastiin segala sesuatu yang mau kalian lakuin tuh bener-bener berdampak positif untuk kalian, bener-bener bisa membantu kalian untuk berkembang, bener-bener gak nyita waktu kalian untuk melakukan hal yang gak positif. Nah, hal tersebut bisa di-achieve dengan apa? Dengan kalian mengenali diri kalian sendiri. Jadi jangan jahat-jahat sama diri kalian sendiri. Mulailah pelan-pelan sayangin diri kalian sendiri. Kira-kira hal kecil apa sih yang bikin kalian seneng? Nah, dari hal kecil tersebut tuh bisa loh dikembangin jadi benih-benih yang bisa kita sebarin ke banyak orang. Teman-teman. Oke, semoga sih kalau dari aku harapannya para penonton yang dengerin podcast ini sampai habis bisa lebih tahu nih insight menarik tentang FOMO dan bisa lebih terhindar dari FOMO gitu kan ya. Jadi apa yang dikatakan Kaila tadi. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih banget ke Kaila yang udah hadir pada hari ini. Kita udah sebenarnya udah dari kemarin juga ya, banyak data-datanya juga segala macam. Tapi untungnya sekarang jadi juga dan wah menarik banget sih ngobrol kali ini. Aku juga seneng bisa sharing-sharing ya, iya. Karena bener-bener relatable kan obrolannya, jadi aku juga yang knowledge aku tuh juga bertambah gitu loh, dapat point of view dari Zidni. Jadi thank you juga Zidni. Nah, aku juga mau ngasih banyak terima kasih ke para penonton yang sudah dengerin podcast ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk ngikutin terus podcast Akpres Berbicara di YouTube dan juga Spotify Ormawa Eksekutif PKU ITB. Dan sampai jumpa di Akpres Berbicara episode berikutnya. Bye.